Kelas 10 IPS sama metodis 5 dan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang luas segitiga dan luas segi empat dalam kaitannya dengan trigonometri. Nanti kita akan menggunakan trigonometri ketika menyelesaikan persoalan yang terkait dengan luas segitiga dan luas segi empat. Kali ini kita akan masuk ke luas segi n beraturan ya. Jadi segi n beraturan dasarnya kita ambil kali ini dari segi 6. Jadi konsepnya ini akan sama ketika kita akan mencari luas segi 5, kemudian segi 7, segi 8 dan seterusnya. Ya, tetapi ada syaratnya yang kita pelajari kali ini adalah yang beraturan. Beraturan yang dimaksud kalau seperti ini adalah segi 6 beraturan berarti panjang sisi segi 6-nya adalah sama. Nah, saya bentuk segi 6 beraturan dalam sebuah lingkaran. Ini lingkaran. Nah, kemudian saya gambar segi 6 beraturan, segi 6 AB, CD, EF. Jadi, dalam hal ini segi 6 AB, CD, EF. Tapi segi 6 ini adalah segi 6 beraturan. Segi 6 beraturan artinya panjang AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE, sama dengan DF. Ya. Nah, kemudian mari kita tarik diagonal-diagonalnya. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua F ke C. Nah, semua diagonalnya ini akan bertemu nanti di titik pusat O. Oke. Nah, kemudian satu lagi diagonal BE. Oke, ini tadi pusat O-nya. Oke. Nah, karena ini adalah segi 6 beraturan, maka ada 6 buah segitiga di dalam ini ketika kita tarik diagonal-diagonalnya. Nah, yang pertama harus kita pahami bahwa ini adalah jari-jari. O ke C jari-jari, O ke D jari-jari, O ke E jari-jari, O ke F jari-jari, O ke A jari-jari, O ke B jari-jari, lingkaran. Jadi simbol jari-jari kita buat aja R besar. Oke, ini pun R, ini R, ini R, ini R, ini R. Nah, kebetulan memang ya nanti ini sama dengan R juga, tapi itu khusus untuk segi 6. Tetapi di sini saya tidak akan menuliskan ini R. Kenapa? Nanti kita pahami. Nah, kemudian dalam satu lingkaran, satu putaran, jumlah sudutnya harus 360. Ini kan satu putaran penuh, besar sudutnya adalah 360. Karena ini ada 6 segitiga. Ada 6 segitiga kongruen. Oke. Karena ada 6 segitiga kongruen, artinya juga bahwa sudut-sudut pusatnya ini sudut pusat. Jadi ada 6 sudut pusat yang besarnya sama. Nah, besarnya berapa? 360 per 6. Ada 6 buah segitiga. Jadi ini jadi 60 derajat. Seandainya ini segi 8, berarti sudutnya di sini adalah 360 per 8. Seandainya ini segi 5 beraturan ya, maka sudutnya ini adalah 360 per 5. Nah, saya bilang tadi kita memahami konsep rumus luas segi n beraturan dari segi 6. Makanya sebut ini 60. Ya, jadi tergantung nanti jenis segi n-nya, segi berapa untuk menentukan berapa besar sudut pusatnya ini. Jadi ada 6 segitiga kongruen. Nah, perhatikan satu saja dulu. Perhatikan yang 60 ini boleh kita simbolkan dengan alfa saja ya. Yang 60 kita simbolkan dengan alfa. Perhatikan segitiga BOC. BOC. Baik. Nah, untuk luasnya, luas segitiga BOC adalah, kalau kita memahami luas segitiga dengan menggunakan hubungannya dengan trigonometri, kami ingat kemarin setengah kali. Nah, perhatikan segitiga ini sekali lagi. Nah, sudut yang diketahui adalah alfa. Yang ini alfa. Yang di dalam hal ini 60 derajat memang. Setengah kali yang mengapit sudut alfa ini adalah sisi OC dan OB. Berarti boleh kita tulis setengah kali OC kali OB sin
alfa. Begitu ya di rumus segitiga, luas segitiga ya. Setengah AB sin C, masih ingat ya, setengah AB sin C, setengah BC sin A, setengah AB sin C, setengah AC sin B. Oke, nah sehingga luas segitiga BOC adalah setengah, sedangkan panjang OC adalah R, panjang OB adalah R sin alfa, di mana alfa adalah sudut yang diapit oleh si ini dan si ini, si OC dan si OB. Nah kebetulan karena dia dari sebuah lingkaran, panjang OC sama dengan OB, yaitu merupakan jari-jari lingkarannya. Oke, nah itu masih luas segitiga BOC. Luas segitiga BOC sama dengan luas segitiga DOC, yang ini sama dengan luas segitiga ini, sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Karena memang pun kita sebutkan tadi keenam segitiga kongruen, artinya pun luasnya sama. Sehingga luas segi 6 beraturan, karena ada 6 buah segitiga yang kongruen, adalah 6 kali luas segitiga BOC. 6 kali luas ini berarti 6 kali setengah kali R sin alfa, atau 6 kali setengah R kuadrat sin alfa. Oke, 6 kali setengah kan 3, tetapi saya tidak akan membuatnya seperti itu. Saya buat gini saja, 6 kali setengah, 6/2 kali R kuadrat sin alfa. Oke, kenapa saya mau ke bentuk umum? Nah, kalau kamu nanti menggunakan cara yang sama untuk segi 5, segi 8, segi 20, segi 50, maka luas segi N beraturan satu saja. Konsep luasnya adalah ini, pola ini kita pakai adalah 6 kan segi N-nya, berarti N kali setengah R kuadrat sin alfa, di mana alfa /, kita buat catatannya di sini, catatan alfa adalah 360 per N. Ya, sama seperti ini. Berapa alfanya ini? 360 per 6, di 60. Atau boleh kita rapikan sih seperti ini. Oke, N/2 kali R kuadrat sin alfa, di mana catatannya ini, atau N/2 R kuadrat sinus 360 per N, supaya makin tegas tentang alfa ini. Jadi boleh ini saja pun kamu tulis, boleh. Paham? Catat dengan rapi. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal. Nah, di dalam suatu lingkaran dengan jari-jari 10 cm dibuat segi 6 beraturan, tentukan luas segi 6 beraturan tersebut. Nah, persoalan begini tidak usah kita gambar, tadi pun sudah ada gambarnya ini. Jadi diketahui dalam hal ini jari-jarinya 10 cm. Nah, karena dia segi 6 beraturan, maka alfanya adalah 360 per 6, segi 6. Artinya 60 derajat. Sehingga luas segi 6-nya adalah N kali setengah R kuadrat sinus 360 per 6. N-nya tadi segi 6 kali setengah R kuadrat 10, R-nya kan 10 pangkat 2, sinus 360 per 6 tadi sinus 60. 6 dibagi 2, 3. 3 kali 10 kali 10, 300. Sinus 60 adalah setengah akar 3. 300 kali setengah adalah 150 akar 3 cm pangkat 2 tentunya. Paham ya? Contoh yang kedua. Saya ambil soal yang di buku, gambarnya begini supaya saya pun tidak terlalu capek lagi mengulang menggambar. Ini adalah segi 8 beraturan AB, CD, EF, GH. Ini segi 8. Baik, kemudian dikasih tahu bahwa panjang AE adalah 16 cm. Dalam hal ini AE merupakan diameternya. Jadi AE diameternya 16, berarti jari-jarinya adalah 8 cm. Nah, karena jari-jarinya 8, R-nya diketahui segi
8 tadi, segi 8 beraturan artinya N-nya sama dengan 8. Kemudian juga jari-jarinya adalah 8 cm. Yang ditanya adalah luas segi 8 beraturan. Ini ya. Berarti kalau kita menjawabnya ini menjadi L sama dengan N per 2 selalu setengahnya ya. N per 2 kali R kuadrat sinus 360 per 8. N-nya tadi 8, 8 per 2, R-nya juga 8 pangkat 2 ya. Nah kemudian ini sinus 360 bagi 8 kan 45 derajat. Oke, 8 dibagi 2, 4. 4 kali 8 kali 8 sinus 45 adalah setengah akar 2. Nah kemudian ini juga coret, ini tinggal 2. Oke, 8 kali 8, 64. 64 kali 2 adalah 128 akar 2 cm pangkat 2. Paham ya? Nah, kalau seandainya ditanya, misalnya ini tadi, yang luas segi 6 beraturannya kan 150 akar 3 dengan jari-jari tadi 10. Jadi kalau misalnya ini jari-jari 10, ini kan 10, 10, 10, 10, 10, 10. Nah untuk segi 6 kebetulan ini kan 10, 10, ini 10. Kenapa ini 10? Kalau ini 10, 10, ini juga 10. Untuk segi 6 ya. Bukan untuk segi 8 misalnya. Atau segi 5. Karena ini 60 derajat. Ini kan jenis segitiganya jenis segitiga sama kaki. Karena ini sama dengan ini. Sehingga 60. Jadi jumlah sudut pada sebuah segitiga kan 180. 180 dibagi 60 kan 120. 120 dibagi 2, 60. Jadi di sini pun 60, di sini 60. Ini segitiga sama kaki akhirnya sekaligus segitiga sama sisi. Karena apa? Semua sudutnya sama besar. Nah, pada segitiga sama sisi, kalau sudutnya sama besar, juga sisi-sisinya sama panjang. Jadi ini R, ini juga R. Sehingga untuk soal yang ini, kalau R-nya 10, pertanyaannya bukan luas segi 6-nya, tetapi keliling dari segi 6. Kelilingnya jadinya ini keliling. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Berarti 6 kali 6 36 cm. Maksud saya 10 jari-jarinya, maaf. 10 jari-jarinya berarti ini 10 10 10 10 10 10 berarti 10 kali 6 60 cm. Nah, kalau dia segi 8 beraturan seperti ini. Soal yang ini tadi. Berarti ini 8. Ini ke sini kan 8, ini ke sini 8. Kalau kita ambil ini 8 juga. Ini ke sini 8, ini 8. Sudut yang dibentuk kan 45 derajat. 45 derajat ya. Ini 8, ini 8, ini 45 derajat. Oke, kalau kita ambil nanti segitiga yang ini, supaya kamu paham, ini kan 45 jadinya. 45 derajat. Ini kan 8, ini 8. Nah, untuk mencari keliling segi 8 ini, kalau keliling segi 8 ini kan berarti yang dijumlah kelilingnya, bukan ini dengan ini, tapi ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kan artinya ada 8 buah kali ED atau 8 buah kali salah satu sisinya. Oke. Nah, untuk mencari sisi ini kamu boleh menggunakan rumus atau aturan kosinus. Masih ingat aturan kosinus ya? Nah, berarti ini kuadrat, ED kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 8 kuadrat kurang 2 kali 8 kali 8 cos 45. Nah, kalau soal yang sama saya buat di sini. Oke. Misalnya ini soalnya tadi. Oke. Kita cari dulu panjang ED. Berarti panjang ED bisa kita cari dengan cara dengan aturan kosinus. ED kuadrat ini kuadrat sama dengan OE kuadrat atau 8 kuadrat tambah 8 kuadrat kurang 2 kali 8 kali 8. Buka bukunya ya. Harus ingat ini kosinus sudut yang diapit dengan 88 ini adalah 45 derajat. Sehingga panjang ED adalah 64 tambah 64 kurang 64
2 kali 64, kosinus 45 kan setengah akar 2, coret-coret, nah gitu kan. Nah, jadi 64 tambah 64 kan 128 kurang 64 akar 2. Inilah panjang ED. ED kuadrat berarti ED adalah akar dari 128 kurang 64 akar 2. Atau boleh kamu sederhanakan dengan cara keluarkan 64 dari sini, tinggal di sini 64, maaf 2 maksud saya, 64 kali 2 kurang akar 2. Akar 64 kan 8 kali akar, ini kan 2 kurang akar 2. Seperti ini ya. Inilah panjang ED. Sehingga kalau ditanya keliling segi 8 ini berarti adalah 8 kali ED. Jadi keliling segi 8 adalah 8 kali ED. 8 kali 8 akar 2 kurang akar 2. Hasilnya 64 akar 2 kurang akar 2. Itu lanjutan pertanyaan nanti di contoh yang kedua tadi ya. Saya pikir cukup sampai sekian. Kelas 10 IPA akan mengerti hal ini. Kamu nanti ketika mengerjakan soal-soal, kamu pahami dengan baik. Jangan asal jawab, jangan asal menyalin, karena itu semua demi kebaikanmu, sehingga kamu memiliki pengetahuan yang cukup ya. Baik, selamat belajar. Tuhan memberkatimu.